hati demi cinta kasih. Si buah hati semua dicurahkan sebagai kasih ibu. Semua dicurahkan sebagai kasih ibu. Setiap anak adalah cobaan, juga merupakan perhiasan dunia. Ketabahan hati seorang ibunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semuanya, selamat siang, selamat beristirahat, selamat menikmati kisah-kisah inspiratif dari sufi yang telah jaya pada masanya. Hari ini kita akan mengangkat sebuah kisah sufi yang bernama Utbah Al-Ghulam. Sesuai namanya, Utbah Al-Ghulam. Ghulam itu artinya pemuda. Ya, Utbah sang pemuda. Kita nikmati lagunya. Terperi tak ternilai jua. Sepanjang ada jalan, ada kasih ibu. Di mana ada sukses, ada doa ibu. Tiada bahagia tanpa ilas ibu. Tiada surga tanpa ridho ibu. Selamat siang semuanya, saudaraku dimanapun Anda berada. Selamat bergabung dalam kisah-kisah inspiratif dari tokoh sufi ya, yang kita jadikan pelajaran bagi anak kita, keluarga kita, dan masyarakat kita ya. Kisah akhlaknya yang luar biasa para sufi yang akan kita kaji pada siang hari ini. Maas, makasih ya udah bergabung. Ranti Permatasari, makasih udah bergabung. Dan yang sudah mendahului tadi ya, sudah ada juga, ada berapa orang yang tidak tercover dalam layar ini ya. Selamat siang juga saudara Rahma ya, Rahmi ya, makasih udah bergabung. Dan juga makasih ya Maas, kan juga RHM ya, Rahmi atau Rahman ya. Demikian juga Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya, apa kabar Pak RHM? Sehat ya, walafiat insyaallah. Kita berkisah hari ini tentang sufi ya, sufi seorang pemuda ini yang sangat inspiratif, bisa kita ambil sebagai iktibar untuk pembinaan akhlak kita. Oke, baik. Saudaraku, seorang Utbah Al-Ghulam yang namanya sangat terkenal ya, sangat monumental, itu adalah seorang pemuda yang hidup di jantung kota Basrah, Irak. Beliau hadir pada abad kedua Hijrah dan tumbuh pada masa-masa tabi'in ya. Karena masa ini sudah wafatnya Rasulullah. Sebuah periode di mana pada masa ini spiritualitas Islam itu sedang mencari bentuk di tengah ekspansi kekayaan, kejayaan para dinasti. Karena kan habis periode Rasulullah itu kan masuk khalifah. Setelah khalifah masuklah para dinasti-dinasti, diawali dari Abbasiyah, Muawiyah sampai seterusnya. Itulah yang terjadi dalam sejarah peradaban Islam. Nah, Utbah Al-Ghulam diberikan julukannya Al-Ghulam itu. Jadi Al-Ghulam itu julukan beliau yang diberikan pada nama belakangnya gitu, Utbah ini. Jadi Ghulam sesuai keberadaan dia adalah seorang pemuda yang gagah, berani. Kemudian dia menemukan sebuah hidayah pada satu saat pada usia sangat muda. Dia berani, gagah, nakal juga gitu. Ini seorang pemuda yang nakal sebenarnya, yang hidup pada masanya itu. Tapi
dengan cintanya Allah. Ketika dia masih muda, dia mendapatkan ma'rifah, hidayah dari Allah setelah mendengarkan sebuah ceramah, khutbah dari seorang guru atau gurunya yang kemudian nanti kelak menjadi gurunya, yaitu Hasan Al-Basri. Jadi khutbah ini, ceramah ini sangat mengusik pikiran dia, sehingga dia meninggalkan masa-masa lalunya yang penuh dengan kekerasan, penuh dengan kelalaian, sehingga apa yang dia lakukan dalam kehidupan masa lalu itu pokoknya mengabaikan semua dimensi ilahiyah atau kehidupan dengan ketuhanan, agama gitu. Sehingga titik balik dia ketika setelah mendapat hidayah ini, dia lebih aktif belajar, mendengar, dan juga mengikuti berbagai jamaah-jamaah, pengajian-pengajian, pendidikan yang dilakukan oleh Kiai Hasan Basri. Nah inilah luar biasa ya. Siapapun manusia kalau disentuh oleh hidayah, ma'rifah Allah, tidak ada yang bisa menghalangi. Pastilah cahaya itu masuk ke dalam pikiran dan hati seseorang, dan disinilah seseorang akan memperlihatkan aslinya dia sebagai makhluk di hadapan Allah yang tidak ada apa-apanya. Nah dalam sejarah, meskipun beliau seorang sufi, tapi juga dikisahkan beliau punya istri, punya anak. Artinya zuhud yang beliau tekuni, terima kasih bunganya. Zuhud yang beliau tekuni adalah zuhud yang betul-betul produktif dan aktif gitu ya. Jadi bukan berarti dia meninggalkan dunia sama sekali. Nah, tapi nanti sikap-sikap dia kita lihat ada yang memang agak unik gitu. Dia punya istri, punya anak, dia tetap bekerja, tapi dia ada melakukan sesuatu yang memang berkaitan dengan kezuhudan itu, yang memang luar biasa, sangat tinggi. Nah, kita lihat seperti apa perjalanan Utbah ini yang hidup sekitar 160 Hijrah. Kemudian abad kedua lah ini ya, sekitar itu. Kemudian dia wafat di usia sekitar 60-an tahun. Dan dia syahid ketika bertempur melawan Romawi. Inilah yang terjadi pada masa hayat atau hidupnya seorang Utbah bin Ghulam ya, seorang Utbah yang pemuda, sang pemuda. Baik, saudaraku, kita ikuti irama nuansa sendu berikut. Engkau dilahirkan dari rahim ibu dalam pertarungan hidup atau mati demi cinta kasih si buah hati. Semua dicurahkan sebagai kasih ibu. Semua dicurahkan sebagai kasih ibu. Saudaraku, saya sapa dulu yang sudah bergabung pada podcast ini. Ada saudaraku di sana, apa ini? Semoga berkah ya. Juaji ya. Makasih ya. Semoga berkah bergabung pada siang hari ini sebagai majelis ilmu ya, KML 25. Makasih ya sudah bergabung. Dan juga hamba Allah, semoga ya sebagai hamba yang diridhoi ya. Barakallah. Nur Fitri, makasih Nur sudah bergabung ya. Baik, kita lanjutkan kisah Sufi Al-Ghulam yang kita kenal dengan seorang pemuda ya, zuhud yang pemuda. Zuhud yang ditekuni oleh seorang Utbah Al-Ghulam ini dikenal dengan zuhud khauf. Seperti juga yang dikembangkan oleh gurunya, yaitu zuhud yang didasari pada ketakutan yang luar biasa, takut akan Allah, dan dia selalu menjaga kesucian dirinya. Setiap saat dia tidak lepas dari wudu dalam kehidupannya. Ini salah satu ciri zuhud yang khauf itu. Jadi dia selalu meyakini, selalu siap
andai kata dalam kehidupan dia, dalam setiap tarikan napas dan langkah, Allah cabut nyawa misalnya, Allah hentikan kita, dan dia sudah berada dalam keadaan suci, siap menghadapi Allah. Inilah yang menjadi ciri dia daripada zuhud yang dikenal dengan zuhud khauf ya. Jadi dia merasa betul-betul takut. Jadi setiap saat dia mensucikan dirinya dimanapun dan kapanpun berada. Dengan kata lain, setiap tarikan napas dan langkah dia adalah dalam kesucian. Dan dia bersihkan dari berbagai kotoran noda duniawi, dan dia selalu berada dalam satu jaringan fibra dengan Allah SWT dalam bentuk zikir dan berbagai ketaatan ibadah yang dilakukan. Ini yang dilakukan dalam istilah zuhud itu ada istilah mujahadah. Mujahadah itu perjuangan jiwa. Jadi seseorang yang mencoba mendekat kepada Allah, muraqabah, mendekati Allah, dia selalu dengan mujahadah, berjuang dengan jiwanya, sepenuh jiwa. Raga ini kan hanya ikut saja. Kalau jiwanya mengarahkan dia untuk selalu berjuang mendekat pada Allah, inilah dikatakan dengan mujahadah itu. Jadi dia tidak pernah lalai, tidak pernah lupa dengan kemegahan, pesona, dan keindahan dunia. Materi, jabatan, itu tidaklah menjadi target bagi dia dalam kehidupannya. Inilah dikatakan mujahadah. Jadi dia selalu mengeliminir berbagai godaan-godaan materialistik, jabatan, dan keindahan dunia yang membuat dia lupa pada Allah SWT. Jadi inilah usaha-usaha mujahadah yang dia lakukan di dalam kehidupannya. Dan luar biasa, dia seorang pemuda. Ternyata rupanya pemuda juga bisa hidup di alam sufi dan hidup di alam mujahadah. Dan dia menikah. Hebatnya gitu kan. Biasanya kan sufi yang sudah menekuni sepenuhnya, apalagi aliran yang ekstrim misalnya itu dia meninggalkan segala dunia yang fana ini. Padahal Allah sudah ingatkan, kamu masih berada di dunia gitu. Silakan cari kebahagiaan akhirat, tapi ingat, kamu masih berada di dunia sekarang. Ya, jadi jangan tinggalkan dunia ini sepenuhnya. Nah, maka itu zuhud yang dikembangkan oleh Al-Ghulam, Utbah Al-Ghulami. Dia memilih zuhud yang betul-betul mengekspresikan kehidupan dunia dengan indah, tapi juga dia tetap mensucikan dirinya dalam rangka mujahadah ini, muraqabah, mendekatkan diri kepada Allah SWT. Nah, inilah luar biasa yang beliau lakukan. Beliau seorang pemuda yang kalau dia mendekatkan diri kepada Allah dengan zikir, itu zikirnya lebih kepada zihar. Zihar itu bersuara gitu. Karena bagi dia, kalau bermunajat dengan keras suara itu keluar gitu, itu justru menaklukkan hati yang keras, hati yang angkuh, hati yang sombong. Jadi suara yang dia lantunkan dengan suara lisan itu akan membakar berbagai keangkuhan, kesombongan yang ada dalam jiwa seseorang. Ini pola pikir dia, kenapa dia memilih zikirnya dengan jihar. Jadi dia selalu dalam zikir menggemakan suaranya itu. Di samping dia juga tetap ada beberapa zikir yang dilakukan dengan sir, qalbi, di dalam hati, yang tentunya menyatu dengan napas. Tapi ketika dia suarakan dengan zihar, itu adalah cara dia membakar ego, membakar keangkuhan, membakar kesombongan, agar diri dia betul-betul berada dalam mujahadah, perjuangan suci, yaitu mensucikan dirinya itu. Ini yang dilakukan oleh seorang Utbah yang selalu berzikir dalam kehidupannya. Nah, Utbah hebatnya lagi dalam zikir-zikir malam yang dia lakukan. Ini agak jarang dilakukan oleh sufi yang lain. Itu dia melakukan sholat sunat malam hari itu, qiyamul lail itu sampai 1000 rakaat. Subhanallah, kita nggak sanggup ya. 1000 rakaat dengan segala macam sholat syukurnya, sholat taubahnya, sholat hajatnya, sholat apalagi yang dia ungkapkan. Pokok semua permintaan, apa yang dia inginkan, yang dia dambakan, demikian juga sebagai ungkapan penyesalan dia, ketakutan dia kepada Allah, dia lakukan sampai 1000 rakaat.
Saya kira kalau 1.000 rakaat kalau kita kerjakan mungkin semalaman pun nggak selesai ya. Bagaimana seorang sufi zuhud bisa sholat 1.000 rakaat satu malam? Ini dilakukan oleh Utbah al-Ghulam ini ya, seorang pemuda malah. Pemuda bisa sholat sunat sampai 1.000 rakaat, luar biasa. Saya kira hari ini susah kita mencari orang bisa menyelesaikan 1.000 rakaat. Baik di tanah suci sekalipun, di tanah air, paling-paling semalam orang tarawih aja hanya mampu 1 juz Al-Quran. Itu pun hanya sekitar 20 rakaat. Ada juga yang 8 rakaat. Bahkan di tanah suci sekarang juga sholatnya 10 rakaat. Tambah dengan witir 3 rakaat, jadi 13 rakaat. Inilah perubahan-perubahan besar dalam ibadah-ibadah sholat malam. Dan sholat malam yang namanya juga sholat sunat memang boleh. Nah contohnya Utbah sampai 1.000 rakaat dia lakukan dengan bermunajat kepada Allah. Di samping dia berzikir siang dan malam, itu tidak kurang dari 24.000 kali zikir-zikir yang dia panjatkan kepada Allah sebagai upaya pendekatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beberapa zikir yang dia sering lantunkan dan juga dia ucapkan antara lain adalah istighfar. Istighfar ini adalah setiap hari dia lakukan dengan zihar, kadang-kadang juga dengan cara-cara yang sir ya, sehingga dia mengungkapkan itu dengan napas ya, istighfar itu. Nah kemudian juga dia banyak melakukan zikir-zikir seperti tasbih. Tasbih ini juga sangat suka dia ucapkan, yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini juga banyak sekali, sampai 24.000 itu campuran lah apa yang dia lakukan. Tapi yang hebat lagi, dia tadi sholat 1.000 rakaat satu malam. Ini saya kira agak jarang ya dilakukan oleh para sufi. Para sufi zuhud ini banyak dia berzikir malam hari. Tapi sholat sampai 1.000 rakaat saya belum banyak menemukan yang seperti ini. Ada ya beberapa, tapi yang memang khas punya potensi seperti ini adalah Utbah al-Ghulam ini ya. Jadi inilah beberapa model zikir dia, ibadah dia yang dilakukan dalam setiap harinya seorang Utbah al-Ghulam ini ya, dengan melakukan zikir sepanjang malam, sepanjang siang, itu lebih kurang 24.000. Kita 1.000 kali saja berzikir astagfirullahalazim, istighfar, itu luar biasa ya. Itu sudah sampai kadang bisa 1 jam. Nah bayangkan dia bagaimana menyatunya zikir dia itu dengan kehidupan ilahiyah dan dengan kehidupan dia sebagai makhluk. Jadi seakan-akan dia merasakan betul berada dalam sebuah cahaya, sebuah kehidupan, sebuah kenikmatan, sehingga dia berzikir sampai sekian banyak dan sholat segitu banyak sampai 1.000 rakaat itu. Ini luar biasa ya. Yang bisa kita ambil pelajaran dari dia. Artinya sabarnya luar biasa. Di samping ini adalah wujud ketakwaan, keimanan, tapi juga sabar dia dan ikhlas dia sampai 1.000 rakaat itu luar biasa. Tidak semua orang bisa dengan sabar sampai 1.000 rakaat itu melaksanakan ibadahnya pada malam hari ya yang dilakukan. Nah inilah seorang Utbah yang sangat luar biasa dalam kehidupannya. Dia juga sangat lembut pada orang lain, bahkan mereka yang menghinanya sekalipun dia selalu dalam kondisi tersenyum, tidak pernah membalas, tidak pernah mengikuti tindakan yang sama, dan beliau sangat-sangat memberikan keramahan kepada orang-orang yang menghinanya, mencacinya. Bahkan ada yang sampai mengarah pada fisiknya. Malah dia hanya menghindar, tidak mau melayani orang yang sedang berada dalam kata istilah dia itu di bawah pasungan emosi, di bawah pasungan nafsu. Nah dia tidak mau terpasung dengan nafsu. Dia lari, dia meninggalkan orang-orang terpasung dengan nafsu dan amarah itu. Inilah luar biasanya seorang Utbah ya. Jadi beliau adalah seorang yang sangat rajin belajar. Selain guru utamanya adalah Hasan Basri, demikian juga ada guru yang lain, Malik bin Dinar. Ini juga seorang sufi ya, yang tempat dia belajar dan mengembangkan keilmuannya gitu. Inilah seorang yang kita kenal dengan
Utbah Al-Ghulam ya. Jadi beliau betul-betul hidup dalam kesupian ini, dan juga beliau banyak menggunakan kitab-kitab yang ditulis oleh gurunya seperti Hasan Basri ini, yaitu kitab-kitab Hiyatul Aulia. Jadi kehidupan para aulia. Ini yang digunakan sebagai pegangan dalam dia mengembangkan keilmuannya, juga berbagi ilmunya kepada jemaah-jemaah yang lain. Hadirin temanku semua, saya sapa dulu siapa yang sudah bergabung pada kesempatan ini. Terima kasih yang sudah memberikan hatinya. Ya, semoga Anda sehat, barokah di hari suci ya, bulan Ramadan ini. Terima kasih sudah bergabung. Ada Nanda ya, makasih Nanda. Nanda Herlambang, makasih sudah bergabung kesempatan ini. Demikian juga Herhar ya, Supraja, makasih ya sudah gabung. Demikian juga ada Bambang, Mas Bambang, makasih. Bambang Haryanto, apa kabar Mas Bambang? Sehat ya di hari Ramadan ini ya. Semoga Anda terinspirasi dengan kisah-kisah inspirasi sufi seorang Utbah Al-Ghulam ya, seorang pemuda yang menjadi sufi yang zuhud. Tapi dia tidak meninggalkan dunia, seperti juga sufi-sufi ekstrim yang sudah kita kisahkan beberapa waktu yang lalu. Utbah juga adalah orang yang sangat suka humor. Sekalipun dia sufi, kemudian juga dia menekuni dunia zuhud, tapi zuhud yang tidak terlalu ekstrim, dia tidak meninggalkan dunia. Dia juga sangat-sangat pandai berkelakar ya, punya jok. Satu ketika dia punya sendal ketika datang ke tempat rumah ibadah, lalu sendalnya saat itu hilang, ada yang mengambil gitu. Ketika dia pulang, lihat sendalnya udah hilang. Apa dia katakan sambil tertawa, didengar oleh orang-orang jamaah lainnya? Dia berkata, Alhamdulillah pencuri itu telah membebaskanku dari beban menjaga barang yang tidak akan kubawa ke kubur. Ini bahasa dia. Jadi dia malah bersyukur ya, bahwa pencuri itu telah membantu dirinya, membebaskan dirinya agar sendal itu nanti tidak dipertanggungjawabkan di alam kubur. Nah bayangkan, kita ingat ya kisah-kisah para sufi. Setiap apapun yang kita pakai, kita peroleh, kita dapatkan, kita gunakan, itu semua akan ditanya secara detail oleh malaikat nanti. Nah termasuk sendal ini, dari mana sendal ini diperoleh, lalu kamu apakan, digunakan untuk apa, dibawa kemana, apakah sendal ini juga dibawa ke tempat-tempat ibadah atau tempat maksiat, itu ditanya. Dari mana uang kamu dapat beli sendal ini, sampai begitu. Jadi dalam joknya, dalam leluconnya, saat dia pulang dari masjid itu, dia malah bersyukur, Alhamdulillah ya Allah, bahwa pencuri ini telah membebaskan aku menjaga barang yang tidak akan kubawa ke dalam kubur ini. Nah itulah bahasa beliau ketika terjadi kehilangan. Jadi bukan marah, bukan mencaci maki pencuri yang telah mengambil sendalnya itu. Ini luar biasa. Suatu ketika dia dalam keadaan lapar. Nah biasanya kan orang sedang lapar kan perutnya kan pasti melilit dan bunyi-bunyi kadang kan, bersuara gitu kan. Lalu dia bicara dengan perutnya itu, wahai perut, mengapa kamu berisik, ribut? Sabarlah, di surga nanti tidak ada rasa lapar, hanya ada rasa syukur. Begini bahasa seorang Utbah ya, yang dalam keadaan lapar. Jadi seorang sufi memang biasa dalam kelaparan ya. Dia merasakan kalau dia bisa makan satu hari, ada orang lain yang tidak makan barangkali. Kalau dia makan 2 kali sehari, mungkin ada orang lain yang hanya makan 1 kali, yang justru dirinya jauh lebih baik, lebih mulia dari orang yang masih banyak berada di bawah kehidupan dia gitu. Jadi dia selalu melihat itu, mengukurnya ke bawah, bukan melihat takarannya ke atas, tapi dia selalu melihat takaran itu ke bawah. Maka itu perut pun yang berbunyi keroncongan, yang melilit, malah dia ajak bercanda gitu, wahai perut, sabarlah, nanti di surga nggak ada lagi rasa lapar katanya. Cuma sebentar kita lapar ini di dunia, dan di sana hanya ada rasa syukur. Subhanallah. Inilah saudaraku, luar biasanya seorang Utbah ya, yang sangat inspiratif mengingatkan kita. Kita kalau sudah mulai kelaparan,
bukan main ya, emosi naik, egonya naik, marah-marah gitu ya. Apalagi kalau misalnya pulang ke rumah, orang rumah terlambat masak, waduh keluar sumpah serapah. Tapi Utbah tidak, malah dia berdamai dengan perutnya. Perutnya tidak berdamai. Wahai perut, ngapain engkau bersik? Ngapain engkau berteriak? Nah, luar biasa ya. Ini luar biasa yang kita bisa pahami bagaimana seorang Utbah bisa membawa suasana-suasana kehidupan ini dengan suasana canda gitu. Karena canda itu indah. Jadi keindahan itu adalah estetika kehidupan, membuat orang betul-betul merasa nyaman dalam kehidupannya. Jadi seorang sufi pun ternyata adalah penuh dengan canda, tawa gitu ya. Maka itu kita ketemu buku-buku yang sangat suka bercandaria dalam dia menghadapi jamaahnya, umatnya. Tidak tegang, tidak kaku. Inilah ciri sufi ya, zuhud. Jadi orangnya juga penuh dengan canda dan juga berbagai senda gurau ini ya. Nah, terima kasih Bang Zainuddin 998 sudah bergabung, Yulianti juga. Yulianti Zainuddin ya. Oh, Mbak Yulianti, apa kabar? Selamat berpuasa ya. Semoga Anda dan Bang Udin sehat sejahtera ya. Kita ngikuti kisah sufi hari ini, belajar tentang akhlak. Bagaimana seorang Utbah yang bisa menghadapi lapar dan dia tidak mengeluh. Malah dia bilang sama perutnya, "Wahai perut, ngapain engkau ribut? Ngapain berisik?" Sampai bilang begitu. Kita kan lapar di dunia sementara. Nanti di akhirat tidak ada lagi lapar. Yang ada adalah semua suasana kenyang dan senang dalam kehidupan yang berada dalam cahaya ilahi. Begitu ya dikatakan. Mbak Yuli, makasih ya. Waalaikumsalam ya. Maimunah ya, Mbak Maimunah apa kabar? Oh, Bu Dokter, Mas sore ya, Mas siang. Selamat berpuasa Bu Dokter. Oke, kita berkisah tentang sufi. Hari ini Sufi Utbah Al-Ghulam ya. Sufi yang inspiratif, yang luar biasa. Yang dikenal seorang pemuda ya, sufi ya. Kalau kemarin kita bicara seorang wanita yang juga sufi yang sangat terkenal. Hari ini kita bicara tentang sufi seorang pemuda yang sangat inspiratif. Kita lihat lagi apa yang dia alami lagi dalam kehidupannya. Yang dia bawa di dalam suasana candaria. Saat ketika dia, Utbah ini ditawari posisi terhormat, sebuah jabatan. Tapi dia lari, menjauh dari orang-orang yang mendatangi dia, menawarkan jabatan itu. Sambil dia tertawa berkata, "Kalian menawarkan penjara dalam bentuk emas. Aku lebih suka kebebasan dalam debu," kata dia. Sangat puitis ya. Ini bahasa jok dia. Jadi orang menawarkan jabatan karena melihat dia sufi, zuhud, jujur ya, amanah. Lalu orang memberikan jabatan pada dia, pekerjaan yang terhormat lah gitu. Tapi dia malah menghindar, tidak mau. Karena dia merasa dengan jabatan itu ibaratkan hidup dalam penjara, penjara emas. Nah, aku biarlah lebih suka bebas dalam debu. Sekalipun hidup dengan debu yang kecil sekalipun, tanpa nilai, tapi lebih mulia menurut dia di hadapan Allah ketimbang dengan jabatan itu berada dalam penjara emas katanya gitu. Luar biasa ya. Inilah yang menjadi sebuah kenyataan. Nah, demikian juga ketika dia mengkritik orang-orang ya yang sombong, angkuh dengan jabatan. Melihat orang-orang pamer pakaian yang bagus, jabatan yang tinggi. Apa dia bilang? Dia sindir, "Wahai si fulan, saudaraku hamba Allah, jubahmu sudah sampai ke langit indahnya, jabatanmu sudah sampai ke langit. Tapi sayang, kakimu masih terperosok di lumpur kesombongan." Ini cara dia mengingatkan dalam khutbahnya, ceramahnya. Jadi dia panggil, "Wahai para orang-orang yang sombong, angkuh, dengan jabatan, dengan materi, engkau berjubah begitu bagus. Memang jubahmu sudah sampai ke langit," katanya. "Tapi sayang, kakimu masih terperosok di lumpur kesombongan." Inilah cara dia menegur pelan-pelan orang-orang yang di dalam kehidupannya sombong, angkuh dengan materinya, jabatannya, dengan penampilannya, pakaian, dan sebagainya. Ya. Inilah luar biasanya seorang Utbah Al-Ghulam ini. Saya sapa dulu, saudaraku semuanya. Ada di sini, saya lihat, siapa ini?
Oh, dari Manado nih, Mary. Mbak Mary, apa kabar? Waduh, kangen nih nggak ketemu ya. Apa kabar komunitas cerdasnya? Masih keren ya? Oh, barakallah. Demikian juga Mas Erpin, apa kabar? Mas Erpin, udah lama gak jumpa ini. Ya, semoga satu saat ketemu ya. Mungkin habis Lebaran, Om ke Jakarta. Kita berkisah tentang inspiratif, supi-supi yang membawa akhlakul karimah dengan contoh-contoh kehidupannya yang tidak sombong. Tapi dia tidak meninggalkan dunia. Supi yang zuhud ini, dia beristri dan juga berkeluarga. Dia bekerja, tetapi di dalam semua tata kehidupan itu, dia tidak melupakan kehidupan ilahiyah yang bagi dia adalah nikmat tiada tara dalam kehidupannya. Demikian juga terima kasih yang sudah bergabung pada kesempatan ini. Ada Suparni ya, Suparni, makasih, barakallah, Anda sudah bergabung pada kesempatan berbahagia ini. Baik, ada kisah-kisah yang luar biasa juga yang dialami oleh beliau. Beliau cukup berada ya, punya kebutuhan hidup yang bisa memenuhi kebutuhan istrinya, keluarganya, sampai juga mendidik istri dan anak-anaknya. Nah, tapi anehnya, walaupun dia dalam suasana berada demikian, dengan hasil usaha yang dia lakukan, dia makan apa? Dengan sepotong roti. Dia tidak pernah mau makan selain dari roti, karena dia tidak mau mengisi perutnya itu dengan beban berat yang nanti menghindarkan dia atau menjauhkan dia dari kedekatan dengan Allah. Jadi dia menjaga agar tetap muraqabah. Muraqabah artinya tetap dekat dengan Allah. Maka makan pun dia jaga gitu. Nggak boleh masuk lebih dari roti itu. Karena kalau masuk yang lain dia khawatir ada yang subhat, ada yang haram. Dan ketika perut kita ini diisi oleh berbagai hal yang subhat dan haram, disinilah akan merubah pola laku, pola pikir kita, pola kesadaran kita dalam kehidupan. Ini pola dia berpikir begitu. Maka itu dia sepotong roti yang dia peroleh dengan halal masuk ke perutnya. Nah, satu hal yang kita heran dan takjub, dia makan roti itu kan keras. Kalau roti-roti orang Timur Tengah itu keras. Kalau dilempar ke semen itu berdenting dia gitu ya. Saking kerasnya itu. Nah, dia ketika makan itu sambil menangis, bersyukur atas nikmat dan anugerah Allah atas apa yang dia peroleh dengan sepotong roti itu. Saking dia haru dengan kesyukuran dan hanyut dalam suasana munajatnya itu, roti itu sampai basah oleh air matanya. Luar biasa kan? Roti yang keras itu ketika dia makan, dia menangis dulu gitu, bersyukur atas anugerah yang diberikan Allah pada dia. Sampai roti itu bonyok, itu lembut. Ketika roti itu sudah lembut, kena air matanya, itu dia makan. Itulah syukur dia yang luar biasa. Dengan sepotong roti yang dia peroleh sebagai rezeki, itu dia makan. Subhanallah ya. Sampai roti itu lunak, barulah dia makan dengan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang buat dia tubuhnya nggak gemuk gitu. Beda dengan kita ya, gendut-gendut, besar-besar gitu ya. Dia kurus tubuhnya, nggak terlalu nggak terlalu gemuk. Sampai ibunya mengingatkan, wahai anakku, badan kau itu sudah kurus. Makanlah yang kenyang, makanlah yang banyak. Apa dia bilang? Ibuku sayang, aku takut jika aku kenyang di dunia, nanti aku akan lapar di hari akhirat, hari kiamat. Masalah. Subhanallah. Ini alasan dia. Nggak mau makan selain dari roti itu, takut kenyang katanya. Takut kenyang. Jadi betul-betul dia mengikuti sunnah Rasul. Dia tidak makan terlalu kenyang dan juga berhenti sebelum saatnya sampai kenyang itu meluap dalam perutnya. Jadi makan setelah lapar, berarti sebelum kenyang. Nah, dia memang tidak pernah makan sampai kenyang. Sepotong roti. Jadi hanya bertahan untuk kehidupan. Sehingga badannya agak kurus. Ya, dari pola makan yang dia lakukan juga, karena dia merasa lebih gemuk dengan rohaniahnya. Beginilah yang dia kembangkan. Seorang sufi zuhud tentu punya karomah ya. Nah, seorang Utbah Al-Ghulam juga punya karomah yang luar biasa diberikan oleh Allah SWT kepada dia. Dengan kedekatan dia, dengan muraqabah dia, dengan mujahadah
yang selalu jiwanya suci di hadapan Allah itu, maka Allah berikan karomah-karomah pada dia. Apa di antara karomah dia yang punya? Seorang Utbah bisa terbang seperti burung. Oh, ini luar biasanya ya. Ini karomah seorang Utbah, anak muda yang masih muda, yang sudah menjadi sufi dan zuhud. Dia terbang, bisa ke angkasa seperti seekor burung gitu. Karena badannya ringan, yang juga slim ya, dia bisa terbang, melayang dengan tubuh yang ringan dan membawa jiwanya yang juga suci dalam dirinya, itu dia bisa terbang. Ini luar biasa. Hari ini pun kita banyak melihat ya, manusia bisa terbang. Tapi terbang dengan karomah itu. Terbang bukan dengan teknologi, tapi dengan karomah. Ternyata bisa ya. Dengan karomah-karomah yang kekuatan dia miliki, termasuk dengan Al-Quran yang tadi dia lakukan ya. Yang semalaman dia sholat sampai 1000 rakaat. Itu semua adalah dengan membaca, menghafal Al-Quran, samping menghayati dan mengamalkannya. Jadi dia tidak heran kalau orang melihat dia melayang-layang di udara, berteman dengan hewan-hewan, burung. Nah, dia ternyata juga bersahabat dengan burung. Sehingga burung-burung itu kalau dia keluar rumah, burung itu datang ke dia, hinggap di bahunya, di kepalanya, di badan, di tangan gitu. Saking cintanya burung-burung itu dengan si Utbah ini. Nah, sehingga dia bisa terbang juga seperti burung. Di samping dia bersahabat dengan burung. Burung apapun, asal dia keluar rumah, dia bawa makanan, dia pegang, kadang dia sebar. Burung-burung itu hinggap di dia, di tubuhnya, dan mengerubuti dia gitu. Ramai-ramai tanda sukacitanya burung-burung itu hidup dengan si Utbah. Ini karomah yang dimiliki oleh Utbah. Demikian juga dia juga bisa bicara dengan burung ya. Sehingga komunikasi dengan burung itu sangat intensif ya. Ternyata bukan saja Nabi Sulaiman yang bisa bicara dengan burung. Ternyata si Utbah juga bisa bicara dengan burung. Sehingga dia bisa memanggil burung-burung yang apakah yang jauh sedang lapar, dia panggil itu. Berkumpul dengannya, bersama-sama menikmati makan dan berkumpul riang dalam keadaan yang menyenangkan. Inilah seorang Utbah, sahabat burung. Dikenal juga ada orang dengan seorang sufi sahabat burung, karena dia juga bisa terbang. Yang lain-lain juga kita melihat ada beberapa karomah yang dimilikinya, yang juga sangat luar biasa ya. Kita lihat yang kita temukan dalam sejarah itu, ketika dia membaca Al-Quran, ketika dia berzikir saat malam hari gelap gulita, tidak ada lampu menerangi, di tangannya itu bisa hidup cahaya gitu, seperti ada lampu. Jadi menyinari dia membaca Al-Quran, menghayati Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, dan berzikir sampai 24.000 kali istighfar, tasbih yang dilakukan dalam kehidupannya itu. Itu ada cahaya tangannya itu. Jadi dari tangan itu dia bisa menyinari kegelapan malam sehingga nampak ayat-ayat Al-Quran yang dibaca dengan baik gitu. Ini merupakan karomah dia. Demikian juga air matanya. Ketika dia menangis, air mata itu harum semerbak. Jadi kalau dia ketika sujud mau makan itu nangis, harum air matanya itu. Jadi kalau dalam sejarah itu dikatakan lebih harum dari aroma mis. Mis itu kan katakan parfum yang terharum di dunia Timur Tengah itu, mis ya. Ini lebih harum dari aroma mis itu, air mata dari seorang Utbah. Inilah karomah yang dia punya, yang dia miliki. Samping dia juga punya karomah bisa menaklukkan hewan-hewan yang lain. Kalau tadi dia sahabat hewan burung, dia bisa terbang. Ternyata juga hewan-hewan buas pun bersahabat dengan dia. Dia bisa menaklukkan hewan-hewan liar di padang pasir. Bisa menolong orang dia. Kalau takut dia hewan-hewan liar yang buas ini, dia datang dan dia bersahabat. Jadi ketika duduk di samping hewan itu pun duduk, seperti seakan-akan berkomunikasi dia dengan hewan itu dengan baik, dan kemudian hewannya pergi. Nah, begitulah dia bisa menaklukkan hewan-hewan ini di dalam perjalanan dia. Demikian juga dia punya karomah bisa menurunkan hujan. Basrah, Irak ini seringkali kemarau, kering ya. Nah, satu ketika masyarakat minta tolong pada dia. Wahai Utbah, doakanlah pada Allah, berkah karomahmu, mintalah turun hujan. Nah, lalu dengan kesucian hati dan ikhlas,
Utbah meminta kepada Allah agar diberikan hujan dari kekeringan yang sudah sekian lama dialami oleh masyarakat, sehingga tumbuh-tumbuhan mati, hewan-hewan ternak juga sudah semaput karena tidak ada air gitu kan. Nah, lalu dia mengadahkan tangan ke atas ke langit, berdoa, meminta kepada Allah, bermunajat. Alhamdulillah Allah mengabulkan doanya itu. Dan seketika hujan pun turun, memberikan guyurannya dari langit. Inilah yang luar biasa apa yang terjadi dengan seorang Utbah al-Ghulam ya. Saudaraku sekalian, itulah kisah-kisah inspiratif dari sufi yang kita kenal dengan Utbah al-Ghulam, yang tentu bisa kita ambil menjadi hikmah dalam kehidupan kita, yang menjadi pegangan untuk kita memperbaiki diri kita, kekurangan kita, kelemahan kita, agar kita juga punya kedekatan dengan Allah, murakabah. Mendekat pada Allah bukan berarti meninggalkan dunia, tapi kita tetap hidup di dunia dan bisa mengelola dunia ini dengan baik, dengan indah, tapi tidak dengan meninggalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Terima kasih Datuk MJ yang sudah bergabung. Demikian juga makasih TBSC 63, makasih ya udah gabung. Dan juga Bang Taufik Rahman, barakallah udah gabung. Ada juga Rini Nur Hayati. Terima kasih sudah bergabung pada kesempatan berbahagia ini dalam kisah inspiratif para sufi. Yang hari ini kita angkat adalah Utbah al-Ghulam, seorang pemuda yang sufi, yang zuhud, yang punya persahabatan dengan hewan, burung-burung dan hewan-hewan buas. Dan dia sendiri bisa terbang dengan karomah yang dimiliki. Tapi dia juga adalah orang yang sholat pada setiap malam itu 1000 rakaat dengan zikir 24.000. Dan juga zikirnya adalah dengan zihar, suara dikeluarkan. Karena menurut dia ketika berzikir dengan bersuara itu, dia meluluhkan, menghancurkan ego, emosi, dan kesombongan yang ada dalam diri kita masing-masing. Di samping dia juga zikir dengan nafs, dengan napas, yaitu secara sir ya, tidak kedengaran keluar. Nah, saudaraku, inilah akhir dari sesi kita. Kita sudah memasuki masa-masa sholat asar. Semoga Anda semua mendapatkan inspirasi, kisah inspiratif dari seorang sufi yang bernama Utbah al-Ghulam ya, bukan binnya itu, al-Ghulam. Baik. Setiap anak adalah cobaan, juga merupakan perhiasan dunia. Ketabahan hati seorang ibunda takkan terperi, tak ternilai juga, takkan terperi, tak ternilai juga. Sepanjang ada jalan, ada kasih ibu, di mana ada sukses, ada doa ibu. Tiada bahagia tanpa ikhlas ibu, tiada surga tanpa ridho ibu. Kasihnya ibu sepanjang hayatmu takkan pernah luntur oleh detiknya waktu, tetap bersemi dalam jiwamu hingga mau berpisah darimu, hingga mau berpisah darimu. Selamat sore semuanya. Terima kasih Anda sudah bersama sore ini bersama kisah inspiratif para sufi ya. Sudah masuk kata azan. Selamat sore semuanya yang sudah bergabung. Si Elang Rawa, terima kasih. Ayep, makasih ya sudah gabung. Dan demikian juga ada di sini Septiadi 09. Barakallah. Makasih ya Mas Septiadi. Inilah akhir dari bincang kita siang ini.
tentang supi-supi inspiratif. Terima kasih semuanya. Mohon diri dan barakallah. Semoga puasa kita indah pada akhirnya mencapai penghargaan tertinggi la'allakum tattaqun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap.